Ya, shalom saudara-saudara. Sekarang saya ada di kota Nazaret dan kota Nazaret terkenal sebagai kotanya Yesus ya. Karena Yesus itu dibesarkan di tempat ini. Yesus memang dilahirkan di Bethlehem, tetapi dia dibesarkan di Nazaret. Makanya dia dikenal sebagai Jesus of Nazareth, Yesus orang Nazaret ya. Dan ini juga dipercaya di sini adalah tempat Maria menerima kabar baik bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang nantinya diberi nama Yesus. Nah, sekarang di tempat Maria menerima kabar baik itu dibangun sebuah gereja, dan karena itu gerejanya bernama Gereja Kabar Baik ya. Nah, ini saya berada dalam lokasi Gereja Kabar Baik, dan ini adalah Gereja Kabar Baik. Ini menjadi gereja yang bukan hanya gereja yang paling besar di Israel, tapi menjadi gereja yang terbesar di seluruh wilayah Timur Tengah ya. Gereja ini bukan seperti gereja-gereja yang lain, bukan gereja yang pertama kali didirikan. Ini adalah gereja yang ya didirikan pada tahun 1969 ya. Nah, sebelumnya sudah ada gereja dari abad yang keempat, tapi hancur, lalu gereja abad yang kelima, lalu hancur, lalu dibangun kembali pada tahun 1969. Nah, menurut sejarahnya gereja ini dibangun oleh Ordo Fransiskan, ya. Nah, karena ini adalah gereja kabar baik, kita ada banyak pesan yang bisa muncul di sana. Nah, kalau saudara lihat di gereja itu di paling atas itu ada patung Yesus ya. Ada patung Yesus di atas, lalu saudara lihat di sini ada malaikat ya. Jadi ini sebagai gambaran bahwa malaikat inilah yang datang memberikan kabar baik kepada Bunda Maria ya. Nah, lalu cerita tentang Yesus ini itu diceritakan di dalam oleh beberapa penginjil ya. Maka kita lihat di situ ada Matius, Markus, lalu Lukas, lalu Yohanes. Dan di bawah ini ada tulisan dari bahasa Latin, yaitu verbum caro factum est et habitavit in nobis, yang artinya adalah bahwa firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Lalu di sini ini ada satu lambang yang unik ya. Ada satu salib, ini dikenal sebagai salib Yerusalem. Nah, ada 4 lubang di sana, itu menggambarkan 4 penjuru dunia, timur, barat, utara, selatan. Nah, ada salib ini, menarik bahwa itu ada salib, ada 2 tangan ya. Nah, satu tuh menggambarkan tangan Kristus yang tersalib. Satu adalah Santo Fransiskus yang menjadi pendiri dari Ordo Fransiskan yang datang ke Israel, Palestina, dan semuanya membangun gereja-gereja yang kemudian hancur dan dibangun kembali oleh Ordo Fransiskan. Makanya gereja-gereja ini dikuasai oleh Ordo Fransiskan. Jadi di dalam itu nanti sebentar saya akan berikan penjelasan, tapi karena ini dipercaya sebagai rumahnya Bunda Maria, maka ada banyak gambar tentang Bunda Maria yang datang dari berbagai macam negara Katolik di seluruh dunia. Maksudnya agama Katolik dari seluruh negara. Ya. Dan yang termahal itu adalah Amerika dan Jepang, karena Amerika itu kepalanya Bunda Maria itu dibuat dari emas, sedangkan Jepang itu dari perhiasan yang sangat mahal juga ya. Nah, misalnya ini ya, ini memang dari gambar Bunda Maria versi Nazaret. Ini ada dari Bolivia, Andorra, ini Maria versi Irak. Lalu ini versi Vatikan. Selanjutnya ada
versi Irlandia, ada Armenia, ini Mesir, ya. Lalu ada dari Singapura, lalu versi India, Romania, lalu Esperantos, Uruguay. Nah, ini menarik, ada Indonesia. Jadi lihat, ini Bunda Maria versi Indonesia, dan dia rupanya mengenakan perempuan Jawa ya, kelihatannya memakai pakaian adat Jawa. Menarik. Ini dari Makedonia. Ya, Makedonia. Ini dari Slovenia. Ya. Mana lagi? Ini dari Italia, Spanyol, Bosnia, Herzegovina, dari Dominikan, ada dari Cina. Jadi sudah lihat, menarik ya, bahwa Bunda Marianya juga bermata sipit itu, Maria versi Cina. Ada dari Portugal, El Salvador, dari Wales, Skotlandia, dari Kolombia, ya, ada juga dari Spanyol lagi, Polandia, Italia, dari Malta, ya, dari Malta. Ini Korea. Jadi lihat, Korea juga Yesus, Bunda Maria, termasuk Yesus juga itu berwajah Korea. Kembali Italia, ada dari Jerman, Rusia, Chili, Kroasia, ya. Kembali dari Spanyol lagi, dari Lithuania, Bosnia, Panama, Spanyol cukup banyak ya. Thailand, ya, Bunda Maria, dan masih banyak di sana. Jadi sudah lihat bahwa rupanya ya begitu banyak orang di dunia yang mencintai Bunda Maria, dan karenanya tentu saja wajah Bunda Maria pasti wajahnya orang Yahudi, tapi saking cintanya mereka menggambarkan Bunda Maria, termasuk Yesus yang digendongnya, dalam wajah-wajah negara mereka sendiri. Ya, ini adalah sisi kanan dari gereja Kabar Baik itu ya. Kita akan coba menuju ke pintu utama masuknya ya. Ini di kota Nazaret ini banyak ditinggali oleh orang Kristen ya, tapi yang menariknya mereka orang-orang berdarah Palestina tapi berwarga negara Israel. Jadi sudah lihat, Palestina, warga negara Israel, dan Kristen lagi. Itu tentu sesuatu yang unik, yang rasanya aneh bagi kita orang Indonesia ya. Nah, saudara-saudara, di pintu gerbang masuk ini ada gambaran-gambaran yang diberikan yang menggambarkan perjalanan umat manusia dan juga Yesus Kristus ya. Saya coba memperlihatkan dan menjelaskan kepada saudara ya, secara cepat saja. Nah, saudara lihat gambar yang di atas itu. Nah, ini adalah gambar Adam dan Hawa ya, yang makan buah lalu akhirnya berdosa ya. Nah, akibat dari dosa manusia itu kan mereka dihukum oleh Allah. Maka lihat, seorang laki-laki akan bekerja dengan berjerih lelah untuk bisa mendapatkan makan, sedangkan perempuan akan susah payah waktu melahirkan. Lalu di sini Tuhan menghukum dunia dengan air bah, maka ada Bahtera Nuh. Dan ini adalah gambaran Abraham yang mau mengorbankan anaknya Ishak. Selanjutnya di gerbang utama ini cerita tentang Tuhan Yesus. Ini di sini ada lihat ya, itu adalah Bunda Maria yang melahirkan Yesus. Pada waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, datang orang-orang Majus ya, datang orang-orang Majus, dan mereka menyembah dia dan memberikan
persembahan. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa Raja Herodes itu memerintahkan membunuh anak-anak di Bethlehem, sehingga akhirnya Tuhan menyuruh Yusuf membawa Yesus dan Maria lari ke Mesir. Nah, setelah dari sana kita bisa lihat bahwa ini Yesus nanti dibawa ke Simeon, ya, dan dia ini lalu di sini Yesus tinggal di Nazaret dan membantu Yusuf menjadi tukang kayu. Nah, lalu setelah itu Yesusnya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Yesusnya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia mulai melakukan mujizat-mujizat, membangkitkan, membuat jalan orang lumpuh. Lalu dia mulai mengajar. Dia mulai mengajar banyak orang. Nah, sampai singkat cerita tuh dia akhirnya disalibkan, dan paling atas itu dia akhirnya bangkit dan naik ke surga. Ya, itu kira-kira gambaran kisahnya di situ. Oke, kita coba masuk ke dalam gedung gereja ini, ya. Nah, ini gedung gerejanya yang dibangun dari tahun 1969. Biarpun begitu, ada reruntuhan gereja dari zaman-zaman sebelumnya, ya. Nah, kalau misalnya saudara lihat di situ, lantai-lantai ini menunjukkan dari tahun berapa, ya. Jadi saudara lihat lantai di sana itu ada pada dari zaman Bizantium. Ada yang abad keempat, ya, lalu abad yang kelima. Sedangkan tembok yang di sana itu dari abad yang ke-12. Nah, saudara lihat rumah ini rumah yang dipercaya sebagai rumahnya Bunda Maria. Ya, dari mana tahu? Ini dari tradisi, karena tempat ini terus ditinggali oleh orang Kristen sepanjang zaman, ya. Dan dari tradisi itulah diketahui bahwa inilah rumah Bunda Maria. Nah, di atas ini itu ada satu gedung yang gereja modern, ya. Orang biasa datang dan berdoa di sini, ya. Itu sudah bangunan modern, ya. Tapi ya, di sini juga kita bisa lihat bahwa banyak orang datang dan berdoa di tempat ini. Gereja ini dikuasai atau diurus oleh orang-orang Fransiskan, Ordo Fransiskan dari Santo Fransiskus itu, ya. Oke, coba kita melihat rumah yang dipercaya sebagai rumahnya Bunda Maria itu. Ini yang saya bilang tadi, tembok dari abad yang ke-12, ya. Ya, inilah yang dipercaya sebagai rumahnya Bunda Maria. Nah, itu dia, ya. Nah, saudara lihat di sana tuh ada tangga tuh, ya. Itu tangga itu yang di sana. Nah, itu ada ruang atas yang bisa, ini dipercaya juga sebagai bagian dapurnya, ya. Bagian dapurnya. Tapi ada tangga juga ke atas sana. Oke. Sekarang kita coba naik ruangan ini, ya, ke bagian atas yang adalah gereja modern di mana banyak orang berdoa di sana. Oke, lewat mana ini? Oke,
Saya kesulitan menemukan jalan naik ke atas, tapi yang pasti di gereja di atas itu ada gereja modern ya. Biasa orang mengambil kesempatan untuk berdoa di sana, banyak orang berdoa di sana. Oke, kira-kira itu penjelasan saya. Ya, saya keluar dari ruangan ini, melihat apa yang bisa dijelaskan lagi di sana ya. Gereja ini dengan tiang-tiang yang molak-molak, tiang-tiang yang besar sekali. Ini apa ini ya? Oke, ya, ya di sana ada patung Bunda Maria. Ya, coba ya kita menelusuri bagian kiri dari gedung ini ya. Oke, tadi ada gambar-gambar Bunda Maria dari berbagai macam daerah ya. Ini rupanya ada dari Filipina ya. Dari Filipina, bagaimana malaikat datang menjumpai Bunda Maria ya. Ini ada dari Ekuator, lalu ini dari Italia. Ini dari mana? Ini dari Honduras. Ini dari Czechia. Ada lagi. Ya, ini dari negara mana ini? Swiss. Ada dari Swiss, ada dari Ethiopia, Prancis, Italia, Bulgaria, Belarus. Ya. Ini penampakan dari sisi kiri gereja Kabar Baik itu ya. Ini patung Bunda Maria. Oke, baik saudara, itu saja yang dapat saya berikan. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat buat saudara sekalian. Ya, dari gereja Kabar Baik Kota Nazaret, salam sejahtera buat saudara sekalian.